Manajer CS Area Jakarta Kebayoran Baru, Dedi Riyadi, memberikan sambutan membuka kegiatan silaturahmi menjelang Ramadan di Plaza Telkom Fatmawati. Jadi menghimbau seluruh karyawan dalam bulan Ramadan jangan sampai mengendurkan semangat kerja. Semoga kita diberikan suatu jalan supaya kita bisa keluar dari sesuatu yang krisis gitu ya. Telkom itu sekarang kalau menurut saya suatu telkom yang sangat krisis. Ya, kemarin sudah saya presentasikan ke teman-teman ini. Menurutnya kerja adalah amal. Pada bulan suci kali ini seluruh pasukannya diberi semangat yang tinggi untuk mencapai kesuksesan. Jadi mengajak seluruh karyawan untuk bersalam-salaman dan saling memaafkan sebelum menjalankan ibadah puasa. Jadi berpesan semoga kita tetap dapat meningkatkan semangat dan mempertahankan pelanggan. Kontributor Kebayoran melaporkan. Menyambut Ramadan tahun ini, Telkom Jakarta Selatan mengundang Ustadz Ihsan Tanjung yang bertempat di Masjid Al-Muqarrabin, Gedung Telkom Jakarta Selatan. Negara-negara yang sudah maju, baru kita bisa maju. Siapa yang maju? Eropa. Nah, maka salah satu syarat kalau kita mau maju, kita harus tinggalkan ini, mengelola masyarakat. Ustadz Ihsan Tanjung menyampaikan bahwa Nabi Muhammad SAW merupakan Nabi akhir zaman dan umatnya merupakan umat akhir zaman semenjak beliau diutus hingga memasuki era akhir zaman. Ustadz Ihsan menegaskan selama hampir 14 abad dunia dipimpin oleh Dinullah al-Islam dengan para ulil amri minal mu'minin yang menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai panduan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Disebutkan pula bahwa dunia modern saat ini disebut zaman penuh fitnah. Ustadz Ihsan Tanjung berharap bahwa Ramadan nanti kita membaca Al-Quran, mudah-mudahan bukan cuma kuantitasnya namun lebih ke kualitasnya, sehingga kita betul-betul memahami dan mengamalkannya. Yaitu doa kafaratul majlis, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mengantuk sehingga kita tidak konsentrasi dengan apa yang akan disampaikan oleh al-ustadz kita nanti. Baik rekan-rekan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa la hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang kami hormati pengurus Baberohis Korwil Telkom Jakarta Selatan, yang kami hormati manajemen Telkom di wilayah Jakarta Selatan, serta Bapak Ibu karyawan dan karyawati jamaah Masjid Al-Muqarrabin yang insya Allah senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di rumah Allah, yang mudah-mudahan niat kita melangkahkan kaki ke rumah Allah ini mendapatkan nilai ibadah di hadapan Allah SWT, serta kita bisa mengambil manfaat nantinya dari pertemuan yang kita hadiri pada kesempatan pagi hari ini. Seperti biasa, kegiatan bimbingan kerohanian Islam alhamdulillah bisa kita laksanakan di Baberohis Korwil Jakarta Selatan setiap bulannya. Mudah-mudahan ke depan kita bisa istiqomah untuk melaksanakan kegiatan, tentunya dengan tema-tema yang berbeda. Karena di luar kegiatan Baberohis itu
Binro itu kita setiap usai pada zuhur di masjid ini juga ada kajian tematik yang dari hari ke hari berbeda tema dan kontennya. Dan alhamdulillah sudah 2 kali pertemuan ini setiap hari Selasa pada zuhur yang tadinya tidak ada kegiatan tausiah, alhamdulillah sudah dilaksanakan kegiatan tahsin, sehingga kami harapkan kepada para jamaah yang ingin mendalami, ingin memperbaiki bacaan Al-Quran, marilah bisa bergabung di setiap Senin pada zuhur di masjid yang kita cintai ini, yaitu Masjid Al-Mukarrabin. Insya Allah pada binturah kali ini yang akan memberikan tausiah adalah Bapak Ustaz Dr. Kiai Haji Azami Sami'un Zazuli MA, yaitu pada kesempatan kali ini akan mengambil tema kekuatan spiritual dan kepemimpinan. Beliau saat ini sedang dalam perjalanan, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah untuk bisa hadir di tempat ini, sehingga kita bisa mengambil ilmu yang ada di dalam penguasaan beliau, sehingga tentunya akan bermanfaat untuk kehidupan kita, baik untuk keluarga, dalam bekerja maupun di dalam masyarakat. Baik, untuk menyingkat waktu sambil menunggu kehadiran Ustaz, marilah kita sama-sama buka acara pada pagi hari ini dengan kita sama-sama membaca Ulumul Quran surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Terima kasih. Mudah-mudahan kegiatan pada hari ini diberikan kelancaran oleh Allah sampai selesainya seluruh rangkaian kegiatan pada pagi hari ini. Baik, untuk menyingkat waktu, kita akan meningkat kepada acara berikutnya, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Akhina M. Taufik. Kepada beliau kami persilakan. Maaf, untuk pembacaan ayat suci Al-Quran ini kami mohon kepada Akhina Lutfi, kami persilakan untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur bi'izni rabbihim ila siratil azizil hamid. Allahul ladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa wailun lil kafirin min 'adzabin syadid. Alladzina yastahibbuna al-hayata ad-dunya 'ala al-akhirati wa yasudduna 'an sabilillahi wa yabghunaha 'iwaja. Ulaika fi dhalalin ba'id. Wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qawmihi liyubayyina lahum wa
ويضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kami haturkan kepada akhina yang Lutfi. Semoga bagi yang membacakan maupun yang mendengarkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga dengan bacaan ayat-ayat Al-Qur'an tadi dapat menambah lancarnya kegiatan kita pada pagi hari ini. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, baiklah kita meningkat pada acara berikutnya adalah sambutan dari pengurus Bakir Rohis Korwil Jakarta Selatan, yang dalam hal ini akan diwakili oleh Wakil Ketua Bakir Rohis, Bapak Arsad Betan. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa atubu ilaih. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini insya Allah kita dalam keadaan sehat walafiat. Oleh karenanya, marilah kita sama-sama mengaturkan puji dan syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya Dialah semua nikmat, kekuatan yang kita peroleh sampai dengan detik ini. Mudah-mudahan kehadiran saudara-saudaraku di tempat ini didorong oleh rasa ikhlas. Karena dengan ikhlas kita tumbuhkan untuk menggapai ridha Allah yang turun dari atas. Tanpa ikhlas kita tidak dapat apa-apa. Oleh karenanya, marilah kita bersihkan debu-debu kemusyrikan di hati kita yang setiap hari tanpa kita sadari menghinggapi pada diri kita, yang semakin hari tidak kita bersihkan sehingga menumpuk. Oleh karenanya setiap saat kita lakukan istighfar. Insya Allah, Allah Maha Pengampun. Kepada hambanya yang mohon ampun dan selalu berdoa kepadanya. Beribadah tidak hanya dilakukan dengan ikhlas saja, harus sesuai dengan ketentuan. Kalau tidak sesuai dengan ketentuan, itu sesat. Jadi Islam itu sudah ada batas dan garisnya, Al-Quran dan As-Sunnah. Jangan dibuat-buat lagi, ditambah-tambah lagi. Yang ada aja belum tentu kita lakukan semua, apalagi menambah-nambahin. Ini yang tumbuh di tengah-tengah kita. Oleh karenanya tema yang diambil kekuatan spiritual dan kepemimpinan. Mudah-mudahan pada hari ini
dengan hasil ceramah ini lebih mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan apa? Kita tunduk, patuh, dan taat hanya kepada Allah. Kita renungkan dalam perjalanan kita keseharian. Kadang-kadang kita bangun sebelum azan subuh, alhamdulillah. Kadang-kadang kita dibangunkan oleh suara azan subuh. Kadang-kadang kita dibangunkan oleh suara ayam yang sudah turun ke tanah. Semuanya kita istighfarkan karena kehendak Allah. Dengan apa? Selalu memperbaiki. Kalau hari ini saya ke masjid karena dengar suara azan, besok saya harus duduk di masjid sebelum ada suara azan. Itu dalam rangka perbaikan, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, Bapak-bapak dan ibu-ibu pada hari ini memang masih sedikit dibandingkan teman-teman yang menempati di gedung Singamangaraja ini. Tapi alhamdulillah dengan kehadiran ibu bapak sekalian, ceramah ini jalan. Kalau tidak ada bapak dan ibu sekalian, hanya ustadz saja dan pengurus, enggak jalan ceramahnya. Saya ucapkan terima kasih banyak atas partisipasi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Mudah-mudahan kita memulai Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambil kita menunggu Ustaz, Bapak Ibu sekalian, kami berharap ikuti ceramah ini dengan kekuatan iman, karena dengan itu akan membuka pikiran kita. Kalau kita sebelum-sebelumnya sudah menolak, nggak masuk. Kita panggil Ustaz bagaimanapun juga nggak masuk-masuk. Mudah-mudahan dengan kehadiran Ustaz Dr. Kiai Haji Asami Samil Sazuli MA dapat memberikan pencerahan kepada kita bahwa setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya. Pemimpin yang lolos adalah pemimpin yang menggunakan kekuatan Islam, karakter keislaman. Kalau kita menghayati kekuatan spiritual, berarti semua yang kita lakukan atas kehendak Allah. Kalau semua yang kita lakukan atas kehendak Allah, maka yang haram kita jauhi. Jangan dekat-dekat. Kalau pertanggungan kita sibukkan hati kita, jangan kita lakukan. Hanya tunduk, patuh, dan taat kepada Allah, bukan kepada pimpinan kita. Mari kita niatkan, kita bekerja di Telkom sebagai ibadah kepada Allah. Kita mendapatkan benefit dari Telkom untuk menghidupkan diri kita, keluarga, anak-anak kita, hanya karena ibadah kepada Allah. Saya berharap dengan keikhlasan Bapak Ibu sekalian hadir di tempat ini, kita mohon hidayah Allah turun kepada kita untuk merubah perilaku kita yang Islami. Setiap debu kemusyrikan yang menempel pada diri kita, insya Allah kita lakukan istighfar setiap saat, kemudian sadar untuk tidak mengulangi lagi, agar kedepannya setiap diri kita sebagai pemimpin kita dapat mempertanggungjawabkannya. Nanti akan diuraikan oleh Ustadz lebih dalam lagi. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ustadz Dr. Kiai Asami Samil Sazuli MA. Kami senang sekali kehadiran Bapak berkesempatan hadir di tengah-tengah kami. Kami butuh
pencerahan yang dalam untuk mengarahkan kami bekerja lebih baik sebagai unsur ibadah, lebih mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk patuh, tunduk dan taat hanya kepadanya. Demikian harapan kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ustaz. Kepada Pak Ustaz kami mengucapkan selamat datang Ustaz. Baik, dengan bila yang dimuliakan Allah, untuk meningkat acara berikutnya adalah sambutan dari manajemen Telkom area Jakarta Selatan yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Berry Priyo. Beliau adalah manajer Modern Channel UCS Regional 2. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhirahu 'ala kulli wa kafa billahi shahidan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Bapak-bapak dan ibu-ibu, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada pagi hari ini di waktu duha, waktu yang baik, kita masih diberikan kesempatan untuk bisa melaksanakan salah satu kegiatan binroh yang diselenggarakan oleh panitia dari Dr. Rohis. Yang kedua, kami sampaikan salam dari Pak GM yang seharusnya beliau mewakili di sini di Telkom Jaksel ini, di Telkom Jakarta. Kebetulan dia sedang ada di Bogor. Demikian juga deputinya, kalau deputinya ada di sini, saya kira juga nggak bisa mewakili gitu ya. Ya, Pak Feradius. Dan terus saya mohon izin untuk bisa mewakili manajemen, karena di sini saya yakin tidak hanya dari unit kami, gitu ya, ada dari beberapa unit di Telkom Jaksel ini. Tadi Pak Troy terima kasih kesempatannya sekaligus perkenalan karena saya juga warga baru di sini, mohon dapat diterima gitu ya. Saya berbahagia dan sekaligus merasa beruntung. Jadi Pak Asad, Pak jangan khawatir Pak. Di mana-mana mau yang pinter, mau yang sukses, tetap kalah sama yang beruntung Pak. Ya. Kalau takdir Allah kita beruntung, kita beruntung. Termasuk Bapak Ibu sekalian ada di sini di ruangan ini, Bapak Ibu termasuk orang yang beruntung dibandingkan rekan-rekan kita yang mungkin tidak dapat mendapatkan kesempatan yang sama untuk bisa duduk bersama majelis binroh ini bersama Ustaz Dr. Kiai Haji Ahzami Samil Jazuli MK. Yang ketiga, selamat datang kami sampaikan kepada Pak Ustaz yang mulia. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga kehadiran Ustaz memberikan selama kepada kami semua bisa memberikan dampak yang luar biasa gitu ya, sehingga memberikan spirit, menumbuhkan spirit kami untuk tetap bisa berpegang pada tema Allah dan tetap terus bekerja. Karena sesuai dengan temanya ini, sebagaimana Rasulullah SAW menyampaikan, kita semua adalah pemimpin dari katanya Pak Asad. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kita semua pemimpin Pak, nggak cuma Pak GM, nggak cuma mungkin saya, nggak cuma Pak Asad, semua pemimpin. Jadi bekal kepemimpinan ini perlu kita dapatkan. Makanya tepat kiranya tema yang diangkat pada hari ini, semoga Ustaz bisa mengupas dan berikan bekal kepada kami semuanya. Demikian, tidak usah berpanjang lebar, semoga bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Berry. Jemaah Masjid Al-Mukarrabin yang dirahmati Allah, marilah tiba saatnya acara puncak pada kegiatan BIN Rohis pada pagi hari ini, yaitu tausiah bersama Ustaz Dr. Kiai Haji Ahzami Samil Jazuli MA dengan tema kekuatan spiritual dan kepemimpinan
Alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita. Namun sebelum beliau memberikan tausiahnya, akan saya bacakan kurikulum vitae dari beliau, yaitu beliau lahir di Pati pada 24 Juni 1962 dengan pendidikan S1 hingga S3 di Universitas Imam Muhammad Ibnu Saud Al-Islamiyah, Saudi Arabia, yaitu dengan mengambil jurusan Ulumul Quran. Beliau adalah pimpinan pondok pesantren Darul Hikmah, yaitu tepatnya di Bekasi, di Jati Asih. Kemudian beliau juga sebagai dosen pasca sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dosen pasca sarjana IAIN Padang dan Universitas Islam Jakarta. Beliau juga aktif mengisi seminar dan ceramah baik tingkat nasional maupun tingkat internasional. Mudah-mudahan ini bisa mengantarkan kita untuk sama-sama mendengarkan tausiah dari Ustaz Dr. Haji Azami Samiun Jazuli-MA dengan tema kekuatan spiritual dan kepemimpinan. Untuk itu kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi as-sidqi wal wafa, amma ba'd. Wa ikhwatal iman al-ahibba, saudara-saudaraku seiman dan seakidah yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi yang mubarak ini yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita termasuk orang yang beruntung, ya, termasuk orang yang sukses, yang insya Allah keimanan kita diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah, "Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjida fashhadu lahu bil iman." Apabila kamu melihat seseorang membiasakan ke masjid, maka saksikan bahwa iman dia itu benar. Ikhwatul iman hafizakumullah. Ya. Di antara doa yang sangat familiar dengan kehidupan kita semuanya adalah doa yang ada dalam surat Al-Furqan yang sering kita baca, yaitu walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi kita selalu berdoa kepada Allah agar dijadikan imam, pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ini adalah doa. Dan doa sebenarnya di dalam menurut Islam tidaklah sekedar ucapan, tetapi sebenarnya dia adalah al-azm al-qawi, ya, tekad yang kuat bahwasanya kita ingin menjadi pemimpin dari orang-orang yang bertakwa. Bukan karena kita ambisi kekuasaan atau jabatan, karena kita tahu betul seorang pemimpin, apalagi memimpin orang-orang yang bertakwa, ya, fadilahnya, keutamaan luar biasa. Selain dia mendapatkan pahala karena sebagai seorang yang bertakwa, dia juga dapat pahala dari Allah karena dia memimpin orang untuk bertakwa kepada Allah, sehingga pahalanya double, pahalanya dunia dan akhirat. Ikhwatal iman hafizakumullah. Nah, sekarang pertanyaannya, mal munasabah, apa korelasi antara, ya, kekuatan spiritual dengan kepemimpinan? Yang mana tema kita pada pagi hari ini adalah al-quwatur ruhiyyah wal qiyadiyah, kekuatan spiritual dan kepemimpinan. Apa korelasinya antara seorang pemimpin dengan al-quwah ar-ruhiyyah, kekuatan rohaninya?
Bapak sekalian, hafizakumullah. Sekedar mukadimah sebelum kita masuk ke dalam materi. Di dunia ini tidak ada pemimpin yang paling berhasil, tidak ada pemimpin yang paling sukses menurut Allah Subhanahu wa taala, sudah benar tentu. Dan kalau menurut Allah itu pasti benar adanya, kecuali dia orang yang paling kuat ruhiyahnya. Para nabi, para rasul adalah pemimpin-pemimpin yang paling sukses dunia dan akhirat, dan mereka adalah orang yang paling kuat ruhiyahnya. Terutama Rasulullah SAW. Beliau adalah pemimpin yang berhasil dalam rumah tangganya, pemimpin yang paling berhasil dalam bisnisnya, pemimpin yang paling berhasil dari berbangsa dan bernegaranya. Dan keberhasilannya tidak sempit, tidak hanya dunia saja, tapi juga dunia akhirat. Karena beliau adalah orang yang paling kuat ruhiyahnya. Bapak Ibu sudah paham semuanya bagaimana Nabi begitu panjangnya, lamanya, sabarnya ketika sholat, sampai-sampai ikhwatal iman hafizakumullah yang sudah sering kita dengar, ya, kaki Nabi atau telapak Nabi membengkak karena begitu lamanya beliau membangun kekuatan spiritual. Subhanallah. Saudara yang saya cintai karena Allah. Nah, apa korelasi antara kepemimpinan dan kekuatan rohiyah kita, kekuatan rohaniyah kita? Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, hafizakumullah, al-qiyadatu yal uswah. Kepemimpinan pada dasarnya adalah keteladanan. Sekali lagi, al-qiyadah yal uswah. Pemimpin adalah teladan. Tidak ada di dunia ini manusia-manusia terbaik, ya, yang memimpin dunia kecuali dia juga adalah teladan yang terbaik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita menjadi pemimpin dalam rumah tangga kita, pemimpin istri kita dan anak kita, maka kita adalah orang yang paling bisa diteladani, ya, dengan teladan yang baik. Seorang ibu yang sukses dalam memimpin anak-anaknya adalah seorang ibu yang benar-benar bisa diteladani oleh anaknya, sehingga mengantarkan anaknya menjadi pemimpin yang tegar. Contoh, ikhwatal iman hafizakumullah, Asma bintu Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mempunyai anak yang bernama, ya, Abdullah ibn Zubair ibn Awam. Jadi suami Asma adalah Zubair bin Awam. Anak beliau yaitu Ibnu Zubair ketika menghadapi, ya, pemimpin yang zalim, itu Hajjaj Al-Thaqafi, saudaraku, siapa yang memberikan backup mental, siapa yang memberikan kekuatan untuk menghadapi orang yang zalim tersebut? Ternyata ibunya, Asma binti Abi Bakar. Beliau berhasil mendidik anaknya karena dia menjadi teladan yang baik bagi anaknya. Sampai-sampai ketika Syahid bin Zubair, ya, Zubair bin Awam atau Abdul bin Zubair afwan radhiyallahu anhu, ya, disalib oleh musuhnya, kemudian Asma dibawa oleh seorang yang zalim itu Hajjaj Al-Thaqafi dengan mengatakan, "Hai Asma, sekarang kamu lihat siapa yang menang, saya atau anakmu?" Bapak Ibu, Asma waktu itu sudah buta, kan, sudah tua. Orang buta disuruh melihat, itu penghargaan atau pelajaran? Padahal agama Islam, kan? Seorang gubernur agama Islam. Itulah saudara sekalian penguasa ketika rohiyahnya tidak kuat, lupa dia berhadapan dengan siapa? Berhadapan dengan, ya, Asma, sahabiah yang mulia, ya, anak dari bapak yang termulia setelah Rasulullah SAW, itu Abu Bakar As-Siddiq. Apa katanya Asma ketika sudah tahu, karena diberitahu oleh musuhnya bahwa anak disalib, dibunuh? Dia mengatakan, "Ya Hajjaj, laqad afsadta dunyaka wa akhirataka." Wa bani,
faqad fasada dunyahu idan manil muntasir. Bapak Ibu, jelas kan Pak? Pak, bahasa Arabnya jelas kan Pak? Yang jelas bahasa Arabnya atau ya artinya yang jelas? Nanti tahun depan kalau ceramah lagi di bahasa Arab aja Bapak Ibu ya, biar cepat selesai. Hai Hajjaj, kamu telah menghancurkan dunia dan akhirat kamu. Kamu berbuat kezaliman, sebuah kehancuran. Membunuh saudara kamu adalah kerusakan akhirat. Sementara anak saya cuma hancur dunianya. Anak saya cuma dunia yang hancur, kamu dunia akhirat yang hancur. Idzan manil muntasir, siapa yang menang? Diam Hajjaj tapi nggak bisa jawab. Karena bagaimana juga dia seorang muslim. Masya Allah. Jadi sekali lagi, yang mampu melahirkan pemimpin-pemimpin terbaik adalah pemimpin yang saudara sekalian mempunyai uswah hasanah. Dan kita rindu di bumi Allah Indonesia ini dengan pemimpin yang bisa diteladani akidahnya, akhlaknya, ibadahnya, sholat berjamaahnya, kejujurannya, kepeduliannya kepada anaknya dan anak bangsanya. Ini yang kita rindukan. Kalau orang pintar ya ikhwan, wahai saudaraku sekalian, sudah banyak di Indonesia ini. Ya, apalagi SAG, S2, S3, doktor, profesor, kathir, banyak di Indonesia ini. Tetapi tidak semuanya bisa dijadikan qudwah, teladan. Bapak Ibu kalau kita tahu, ya, sarjana atau S1, hatta jurusan agama itu setiap tahun sedikit atau banyak? Banyak, termasuk SAG, sarjana agama. Banyak, berapa ribu IAIN di seluruh Indonesia itu. Tapi kenapa ya ikhwatal iman, pemimpin umat Islam belum begitu banyak yang menjadi teladan yang baik? Saudara sekalian, hafizakumullah, ruhiyahnya lemah saudara sekalian. Ruhiyahnya lemah. Makanya sebagai masyarakat mengkritisi anak-anak kita, anak bangsa ini yang dapat titel SAD tapi jarang ke masjid, tidak membela Islam, tidak membela dakwah, akhlaknya juga ada yang jauh dari Islam, padahal SAD, ya kan Bu? Makanya disebut oleh masyarakat bukan sarjana agama, tapi sarjana agak gimana? Karena kita belajar tidak sekedar keilmuan. Ya. Ketika dia belajar Islam harus jadi contoh dalam sholat berjamaahnya, contoh dalam birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tuanya, contoh dalam pembelaannya pada orang-orang yang dizalimi. Itu ketika itu tidak ada, maka sulit menjadi pemimpin yang berhasil. Walaupun mungkin berhasil menjadi pemimpin, tapi belum tentu pemimpin yang berhasil menurut Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi kepemimpinannya menjadikan dia masuk penjara, dihujat oleh orang banyak karena korupsi dan lain sebagainya. Itu yang pertama sekalian. Jadi yang pertama sekalian, al-qiyadah hiyal uswah. Kepemimpinan adalah keteladanan. Sebelum kita berikan instruksi kepada anak kita atau anak buah kita, maka kita dulu yang memberikan contoh. Kalau diingat, ketika Rasulullah SAW dalam sulh Hudaybiyah, Nabi dan sahabatnya mau berhenti, tidak jadi umrah. Nabi sudah menyampaikan agar supaya mereka tahallul, potong rambut. Ternyata tidak mau. Bapak Ibu bisa bayangkan, seorang Nabi manusia terbaik, umatnya generasi terbaik, tidak cepat merespon instruksi Nabi. Tapi subhanallah punya istri yang cerdas. Beliau adalah Ummi Salamah radhiyallahu anha. Ya Rasulullah, sudah cukup. Begini saja ya Rasulullah, cepat kau panggil tukang cukur, engkau cukur, masuk ke kamar, cukur, setelah cukur keluar, ya, biar sahabat melihatnya. Diterima tuh masukan istrinya. Begitu Nabi cukur dan Nabi tidak berpidato lagi, tidak ceramah lagi, langsung keluar di hadapan sahabatnya. Lalu sahabat seluruhnya bercukur. Itu artinya apa? Hasil ceramah atau hasil keteladanan apa itu? Keteladanan. Cerdasnya luar biasa ini Ummi Salamah. Nah, ini bukan ceramah sekedar ilustrasi supaya tidak ngantuk saja.
Bapak Ibu, kadang-kadang ada aktivis yang mengatakan gini, Ustaz, saya ini sudah punya istri, sudah lama dia jadi istri saya, nggak cerdas Ustaz, nggak bisa ngasih masukan saya. Sementara yang belum kawin tuh akhwat banyak yang cerdas, bagaimana solusinya Ustaz? Maunya apa tuh jawabannya? Apa Pak? Maunya Pak? Cerdaskan istri kamu, sabar, mata kamu jangan kemana-mana. Wah, bukan itu saja jawaban maunya. Kali lah ya, supaya nggak ngantuk aja. Yang kedua, mal munasabah, apa korelasi antara kepemimpinan dan kekuatan spiritual? Yang kedua ya, ikhwan wa ya akhwat, al-uswah laha silatun qawiyyah bil quwwatir ruhiyah. Keteladanan Bapak Ibu sekalian, itu sangat erat hubungannya dengan kekuatan spiritual kita. Dengan kekuatan yang bernama sholat berjamaah, dengan kekuatan yang namanya zikir, dengan kekuatan yang bernama mu'ayasah berinteraksi dengan Al-Quran, dengan kekuatan di mana kita selalu ingat mati, itu semuanya adalah kekuatan spiritual. Mana dalilnya? Bapak Ibu mesti ingat. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki, Allah menghendaki agar manusia itu menyintai hambanya. Sebelumnya Allah sudah menyintai hambanya. Caranya bagaimana sekalian? Bagaimana agar seseorang itu menarik sehingga masyarakat yang lainnya, karyawan kita, anak kita, santri kita, anggota partai kita, anggota organisasi kita, benar-benar meneladani kita. Bagaimana caranya? Jadi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyintai hambanya, Allah berfirman pada Jibril, ya Jibril, ketahuilah bahwa saya menyintai dia, seorang hamba. Lalu Jibril memberitahu kepada para malaikat, karena Jibril ketuanya para malaikat. Tuhan malaikat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyintai fulan. Langsung malaikat di ikhwatal iman menggerakkan hati orang-orang yang baik untuk menyintai orang yang dicintai oleh Allah. Bapak Ibu saya bertanya, kalau kaitan dengan hati, berarti kekuatan fisik atau kekuatan spiritual? Al-quwwah ar-ruhiyah. Subhanallah. Makanya ketika Rasulullah SAW bertanya pada sahabat, ala ukhbirukum bi khairin nas, sahabat menjawab, qalu bala. Qal, yani Rasulullah SAW, alladhi tudzakirukum ru'yatuhu billahi azza wa jalla. Masya Allah. Hadal hadis ini jelaskan Bapak Ibu. Jelas atau belum Bapak Ibu? Jelas hadisnya Pak. Yang tidak jelas apanya Bu? Nah, makanya sebaiknya memang Ibu kalau bahasa Arab ya bisa diartikan. Ceramah itu kalau pakai mengartikan kelamaan Pak. Quran yang artinya, hadis yang artinya kelamaan. Makanya pakai bahasa Arab biar cepat, gak ada artinya. Kita program Pak ya, Telkom ya, 2-3 tahun yang akan datang insya Allah seluruh ustadz yang datang ke ceramah harus pakai bahasa Arab. Masya Allah. Berarti sudah S3 semua di sini. Wahai sahabat, ya, maukah saya kasih tahu tentang orang yang terbaik, manusia yang terbaik? Sahabat menjawab, iya Rasulullah. Nabi bersabda, orang yang terbaik adalah orang ketika sekedar kamu melihatnya, kamu sudah melihat saja, itu langsung mengingatkan kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Jadi sekedar kita baru melihat orang yang khair, yang terbaik tadi itu, belum ceramah, belum menasihati, belum berikan instruksi, itu kita langsung sudah ingat kepada Allah. Kenapa? Karena orang tersebut dimanapun berada, dia selalu bertakwa kepada Allah. Sehingga yang ada di benak kita ya ikhwatal iman adalah orang tersebut betul-betul mengingatkan kita kepada Allah. Tidak usah jauh-jauh lah Bapak Ibu sekalian. Maaf semoga tidak terjadi. Seandainya di antara kita karena tetangga atau bagaimana kenal melihat seorang penyanyi. Begitu kita lihat dia penyanyi, mengingatkan kita apa Bu? Walaupun belum nyanyi, mengingatin apa Pak? Oh, padahal dia belum nyanyi, belum joget, baru kita lihat aja, mengingatkan kita pada apa Pak? Apa Bu? Ya perbuatannya dia, ya Pak.
Kita ketemu pemain bola, belum main bola, ingat apa kita Pak? Ingat bola yang sudah menjadi penyakitnya banyak orang Islam di dunia. Ya Pak? Itu kan misalnya di dunia ini kan banyak terkena penyakit Maradona, Pak. Tahu Maradona? Maradona tahu nggak Pak? Maradona, marad apa marad? Fi qulubihim maradun apa marad Pak? Penyakit nakan, penyakit kan. Jadi orang tengah malam jam 2 malam menghadap Allah menghadap bola Pak. Hah? Kalau jam 2 malam bangun lihat bola, kira-kira kerja di Telkom semangat atau ngantuk Pak? Ngantuk. Nah, itulah makanya penyakit Maradona. Dulu kan ada pemain bola yang namanya Maradona gitu. Saudaraku yang saya cintai karena jadi itulah sekalian hubungan saudara sekalian antara keteladanan dengan kuat rohiyah. Subhanallah. Hasan Al-Basri rahimahullah, sayyid tabi'in, pemimpin tabi'in. Ya, karena orang yang luar biasa rohiyahnya. Salatnya, tahajudnya, puasanya, jihadnya. Sehingga ketika memberikan taujih, ceramah atau nasihat, sampai sebagian ulama memberikan pujian kalamuhu yushbihu kalaman nubuwah. Ya. Kalamuhu, ucapan beliau, nasihat beliau, bicara beliau mirip dengan sabda Rasulullah SAW. Luar biasa. Sehingga banyak diteladani oleh salafus salih, orang-orang pendahulu yang saleh. Ini karena kekuatan ruhiyah, bukan karena hebatnya dia ceramah, orator dan sebagainya. Lah, karena banyak orang yang pintar ceramah, bisa orasi, orator dalam masalah politik luar biasa, menggebu-gebu. Akhirnya masuk kemana Pak? Pak, dia dapat fee, gara-gara dapat fee, akhirnya masuk apa? Fee apa Pak? Fil jannah atau fil nar? Nah, hati-hati dengan fee Bu ya. Kalau fil jannah boleh diambil, kalau fil nar tolak Pak. Nah, yang ketiga terus sekalian, man munasabah, apa korelasi antara kepemimpinan dan kekuatan spiritual kita atau al-quwwah ar-ruhiyah? Yang ketiga, al-qiyadatu tuwajihul ma'arakah. Pemimpin di dunia manapun, di Telkom, di rumah kita, di RT kita, di RW kita, di organisasi kita, di partai kita, pasti akan menghadapi pertarungan al-ma'arakah. Baik al-ma'rukah dakhiliyah, pertarungan internal. Internal artinya apa? Ya, antara seseorang dengan dirinya, sebelum dengan yang lainnya, dengan dirinya. Bapak sekalian hafizakumullah, ketika dia lagi capek tidur, sementara sudah kedengaran sholat subuh, adzan subuh, jam 4.35 umpamanya, terjadi pertarungan antara capek mau tidur terus dengan secepatnya pergi ke masjid sholat berjamaah. Ya Bapak Ibu sekalian, pemimpin yang seperti ini berhadapan dengan pihak lain atau berhadapan dengan dirinya? Kalau ruhiyahnya lemah, spiritualnya lemah Pak, menang bantal atau menang masjid? Menang bantal. Masih lama, masih panjang. Ya. Pemimpin lagi seminar jam 12, ya Bapak Ibu sekalian, ya, kurang 6 menit sudah adzan zuhur, tapi seminar belum selesai. Kira-kira Bapak Ibu sekalian, orang yang ruhiyahnya lemah, dia pemimpin, direksi, direktur, presiden atau menteri atau rektor, sementara asar jam 3 lebih sedikit, kira-kira berhenti untuk sholat berjamaah ketika ruhiyahnya lemah atau terus seminar Bapak Ibu? Rapat, lanjut, akhirnya benar-benar seminar, artinya apa Bu? Sampai jam 2, seolah dia yakin umurnya dia sampai jam 2, baru jam setengah 1 meninggal mendadak Pak. Kira-kira orang seperti itu mati syahid atau mati sangit karena belum sholat. Kita contohnya sederhana, bahwa kita setiap hari ya ikhwatal iman bertaruh dengan dirinya.
Seorang pegawai negeri atau pegawai swasta, ya, walaupun sudah S1, S2, gajinya untuk ukuran di Jakarta masih kecil, baru 5 juta. 5 juta, anaknya 12, istrinya 3, Bapak Ibu. Itu kira-kira cukup atau enggak, Bu? Minal agniya atau minal masakin? Orang kaya atau minal masakin, Bu? Minal masakin, di masakin mertua dan orang tuanya. Suatu saat disogok, gak ada orang yang tahu lah atasannya, wala bawan, wala teman-teman, gak ada yang tahu. Disogok 60 miliar, Pak. Agar pajaknya bisa dimudahkan, bisa dikurangi. Kira-kira waktu itu perang dia lawan siapa? Lawan Amerika atau lawan dirinya? Dirinya. Kira-kira 60 miliar itu diterima, ditolak. 60 miliar itu kalau kerja di Telkom berapa ratus tahun? Saya dosen pasca sarjana, bertahun-tahun menjadi pasca sarjana di Jakarta, di Padang, di Surakarta. Ya, itu kalau dapat 60 miliar, Pak, kira-kira ngajar butuhkan berapa tahun? Seandainya umur saya panjang, diberi panjang 90 tahun, meninggal, kubur, hidup lagi, ngajar lagi, hidup aja lagi. Berapa ratus tahun, Pak? Punya 60 miliar. Saudaraku sekalian, kalah dia. Enggak melawan orang lain, melawan dirinya sendiri. Yang menang adalah yang mempunyai kuwatur rohiyah. Dia ingat orang lain tidak tahu, Bapak Ibu sekalian. Atasan tidak tahu, istrinya tidak tahu, tapi yakin betul Allah selalu memonitor dia, mengawasi dia. Karena dia ingat ayat Inna Rabbaka labil mirsad. Itulah yang dialami oleh pembala kambing di zaman kepemimpinan Umar bin Khattab yang adil itu. Pembala kambing yang begitu banyak kambing di lereng gunung, memenuhi lereng gunung. Umar mengetes kejujuran rakyatnya ini. Dan rakyat tidak tahu kalau Umar bin Khattab. Itu caranya, tapi tidak semua harus tahu. Supaya kalau ngetes itu rakyatnya nggak pura-pura. Saya beli aja ambil kami. Lah, ini kambing sayyidi, kambing bos kami, bos saya. Udah, bos kamu nggak melihat. Ya, bilang saja dimakan serigala. Apa kata dia? Kalau Tuhan saya, kalau bos saya tidak melihat, tapi Tuhan bos saya melihat saya. Udah bilang saja dimakan serigala. Langsung teriak pembala kambing itu, Aina Allah, di mana Allah kalau saya berbohong? Ini berarti kekuatan apa? Di mana Allah? Kekuatan rohiyah, selalu berkomunikasi dengan Allah, sehingga saudara sekalian tidak berani korupsi, walaupun orang lain tidak tahu. Umar langsung menangis, Bapak Ibu. Fabaka Umaru. Lalu Umar menangis melihat kejujuran si pembala kambing itu. Padahal kita tahu sekalian, dari sejarah Umar bin Khattab, orang itu mudah menangis itu susah, Pak. Pokoknya orang jagoan itu sampai menangis melihat rohiyah di pembala kambing. Subhanallah, enak Pak ya kalau ada pemimpin jujur seperti ini, aman harta rakyat. Sekarang saya bertanya Bapak sekalian, seandainya di tahun 2014 di Indonesia ada pemilu apa Bapak Ibu? Calon presiden, kemudian pembala kambing tadi masih hidup, nyalon di Indonesia, nyalon presiden, terpilih atau tidak Pak? Kalah atau menang Pak? Loh, kenapa kalah Pak? Pak, berarti Indonesia tidak bisa diperbaiki atau tidak mau diperbaiki? Ar-Ruhiyah. Pak, ceramah seperti ini saya harus jangan detail kok Pak. Terlalu sedikit. Di mana Pak gayanya Pak ceramah ini? Contoh-contoh di DPR, di mana lagi Pak? Istana Merdeka. Tapi nggak tahu kenapa nggak mengundang saya Pak. Kalau saya mengundang, udah saya sampaikan kesempatan. Pokoknya saya kalau ceramah, kalau khutbah di Istiqlal, saya coba bagian sekali. Udah, mumpung ada menterinya, ada orangnya, udah kita sampaikan materi seperti ini. Tapi nggak diundang lagi Pak, diundang lagi nanti setahun sekali. Saudaraku, itu namanya al-ma'rakah al-kharijiyah, ad-dakhiliyah. Sekarang al-ma'rakah al-kharijiyah, pertarungan melawan eksternal. Tadi melawan diri kita sendiri.
Itu yang dimenangkan oleh Allah. Pemimpin yang dimenangkan oleh Allah adalah pemimpin yang ruhiyahnya kuat. Di antaranya zikirnya kuat, taat kepada Allah dan Rasulnya, sabar, ikhlas, tidak riya. Itulah yang dimenangkan oleh Allah. Pemimpin-pemimpin dunia ketika perang melawan orang-orang kafir, mereka dimenangkan oleh Allah. Di antara syaratnya adalah mempunyai kekuatan spiritual. Selain yang fisiknya kuat, senjatanya memadai, meskipun tidak sebanding dengan kekuatan orang kafir, tapi yang menang adalah orang Islam. Mari kita lihat terus sekalian. Perang Badar, umat Islam itu berapa jumlahnya Bapak Ibu? 300 gitu. Orang kafir berapa Pak? 1000. Kudanya berapa orang kafir? Orang Islam cuma 1 atau berapa? Senjatanya Pak banyak mana? Sekarang saya bertanya, dalam perang Badar menang mana? Menang mana Pak? Menang orang Islam. Bahkan pemimpin-pemimpin orang kafir meninggal dunia, tewas seperti Abu Jahal dan lain sebagainya. Dan perang-perang yang lainnya. Kenapa kok menang? Sekarang saya bertanya Pak, kaum muslimin jumlahnya berapa? 1,6 M lebih, 1,6 M lebih. Yahudi cuma sekian juta. Yahudi yang merampok Palestina itu Masjidil Aqsa cuma 6 juta. Sekarang Masjidil Aqsa di tangan siapa? Kenapa? Kenapa? Lagi-lagi kekuatan rohiyah umat Islam lemah. Sementara kekuatan persenjataannya orang kafir lebih bebas. Jadi yang membuat kemenangan itu sudah benar Allah Subhanahu wa taala, dan syaratnya adalah ruhiyahnya kuat. Mari kita lihat dalam surat Al-Anfal surat nomor 8 Bapak Ibu sekalian, ayat 45 sampai 47. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بغير حق ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. Jadi syarat-syarat kemenangan hampir sebagian besarnya adalah ruhiyah, kekuatan spiritual. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan musuh-musuh kamu, fasbutu, tegar. Wadkurullaha katsira, dan berzikirlah kepada Allah yang apa kathiran Pak? Kathir apa kathir? Banyak atau sering? Itu yang menjadikan manusia dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu tadi kesabaran, keikhlasan Pak ya. Yang keempat, Bapak sekalian, al-qiyadah adalah tawajuhu quluban nas la mujarrad ajsabih. Saudara Ibu sekalian, al-qiyadatu tawajuhu quluban nas. Jelas atau enggak Bapak Ibu? Yang punya buku dicatat Pak ya, yang nggak punya dihafal saja. Yang tidur boleh, yang penting mimpi mendengarkan ceramah. Jadi pemimpin itu dimanapun Bapak sekalian, dia berhadapan dengan hati manusia, bukan sekedar berhadapan dengan fisik, sosok yang bersifat fisikal, tapi seorang manajer ketika menyampaikan visi misinya kepada mitra kerjanya, saudaranya, perlu diingat, dia tidak sekedar berhadapan dengan kepalanya, fisiknya, badannya, tapi dia berhadapan dengan hati saudaranya. Suami ya ikhwatal iman,
ketika mendidik istrinya, memimpin istri dan anak-anaknya, tidak hanya berhadapan dengan fisiknya, tapi berhadapan dengan hati manusia. Oleh karena itu seorang pemimpin harus mempunyai spiritual yang kuat, harus punya hati yang kuat, sehingga nasihatnya, perintahnya, instruksinya, masukannya mudah diterima. Karena dari hati ke hati, saudara-saudara, hafizahumullah. Makanya kalau seseorang pemimpin hatinya kotor, susah itu instruksinya diterima oleh anak buahnya, karena hatinya kotor. Ulama-ulama baik terdahulu atau salafun salih, ketika istrinya kurang salihah, anaknya nakal, bahkan kendaraannya mogok, itu yang pertama dicurigai dirinya. Maksiat apa yang saya lakukan? Kok unta saya, kuda saya mogok? Maksiat apa yang saya lakukan? Kok istri saya tidak taat? Maksiat apa? Kok anak saya nakal, suruh dinasihati? Itu yang pertama terdakwa adalah dirinya, kemaksiatannya, kering ruhiyahnya, spiritualnya kering di ikhwatal iman, sehingga tidak membekas pada orang lain. Maka ada ungkapan Arab yang sangat terkenal dan itu sangat bagus, yang berbunyi faqidu syai'i la yu'ti. Seseorang yang tidak punya apa-apa, seseorang yang kehilangan sesuatu, tidak mungkin memberikan sesuatu pada orang lain. Tidak mungkin, akhi. Orang yang bermasalah, orang yang dosanya banyak, sulit untuk berikan kontribusi kepada saudara yang lain. Dia sendiri bermasalah. Bagaimana mengajak orang sholat, dia sendiri tidak rajin sholat. Bagaimana mengajak orang patuh, diri sendiri tidak patuh. Bagaimana mengajak orang jujur, diri sendiri tidak jujur. Itu namanya faqidu syai'i la yu'ti. Itulah yang kita lihat di dunia ini, termasuk di Indonesia. Terjadi pembangkangan anak buah kepada atasannya. Dikhawatirkan, walaupun atasannya punya kekuasaan, punya wewenang, tapi dikhawatirkan supaya kita tidak menuduh kering spiritualnya, kering ruhiyahnya, lemah ibadahnya di ikhwatal iman. Oleh karena ikhwatal iman, kita berhadapan dengan hati manusia, maka hati kita harus bersih, ruhiyah kita harus bersih. Coba Rasulullah SAW hanya mengatakan pada iparnya begini, ungkapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, nikmal ghulam ibnu Umar in qomal lail. Sebaik-baiknya pemuda itu Ibnu Umar apabila dia rajin qiyamul lail. Jadi sebaik-baiknya pemuda adalah Ibnu Umar apabila dia rajin sholat malam atau qiyamul lail. Apa kata Ibnu Umar Bapak Ibu begitu mendengarkan nasihat yang tulus dari hati yang paling dalam? Kata beliau, setelah saya mendengar nasihat Nabi SAW, saya seumur hidup tidak pernah meninggalkan sholat tahajud. Bapak Ibu, kalau sholat tahajud tidak pernah ditinggalkan, apalagi sholat jamaah yang wajib. Itu karena nasihat dari hati yang paling dalam, saudara-saudara. Nabi tidak menasihati begini, hai Ibnu Umar, kamu kan ipar Nabi, kamu kan anak Umar, yang rajin dong tahajudnya. Bapak Ibu, itu tujuannya sama atau beda? Tujuannya sama atau beda, Pak? Tapi caranya berbeda. Maka sering kita ulang-ulang, kalau hati kita itu bagus, itu harus dibuktikan dengan ucapan yang bagus. Ada ungkapan husnud dhamir, hati yang bagus, dhamir atau qalb, itu harus dibuktikan dengan husnud ta'bir, ungkapan yang baik. Bapak Ibu, kalau kita jadi ketua, jadi pemimpin, bilang anak buah, kamu yang rajin dong, jangan begitu dong. Saya walaupun marah-marah begini, saya itu sebenarnya cinta pada kamu, sayang pada kamu. Percaya nggak Pak anak buah digituin? Saya berikan kasih sayang kalau dimarah-marah begitu. Itu namanya bukan maidoh hasanah. Kata kalau maidoh harus mau idoh itu harus hasanah kan Bu. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ketika dengan hikmah, tidak usah pakai hasanah, karena hikmah itu pasti bagus, sunnah Nabi. Begitu wal mau'izah dan nasihat harus hasanah, karena ada nasihat yang tidak hasanah, yang mempermalukan orang. Kayak tadi di tengah-tengah orang banyak dimarah-marahin, berarti tujuannya baik. Itu kira-kira mau'izah hasanah atau maidu. Bapak Ibu ada yang tahu maidu? Bahasa mana maidu? Mencela itu Pak, itu mencela.
Jadi sekali lagi, pemimpin di ikhwatal iman berhadapan dengan hati manusia. Jangan mengira kita hanya berhadapan dengan sesosok tubuh manusia, sehingga komunikasi kita kayak dengan makhluk yang tidak bernyawa, yang tidak punya nurani. Oleh karena itu bahasa yang kita cari adalah bahasa yang betul-betul menggambarkan ruhiyah kita. Terus sekali yang terakhir, sudah habis Pak ya, sampai jam 10 kan? Bapak mau malas baca. Apa tanda-tandanya? Apa tanda-tandanya Bapak Ibu sekalian? Kalau ruhiyah kita itu bagus, apa tanda-tandanya kalau spiritual kita itu kuat, sehingga ketika kita memimpin saudara-saudara kita, bahkan diri kita, anak kita, itu benar-benar kepemimpinan kita berhasil. Apa tanda-tandanya? Maaf ini 1 menit lagi, itu belum lagi Pak, waktunya untuk masuk kerja Pak. Habis Pak ya? Habis secara global aja Pak ya. Pertama Pak, tanda-tandanya apa indikasinya kalau spiritual kita kuat? Yang pertama adalah al-furqan. Furqan itu artinya daya selektif. Jadi kita selektif, kita bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram. Makanya Abu Bakar As-Siddiq ketika makan buah hasil temuan di Bapak Ibu di jalan, begitu dimakan, karena statusnya nggak jelas dari jalan. Begitu sampai tenggorokan, Bapak Ibu langsung muntah. Perut Abu Bakar tidak menerima karena ada filternya. Karena itu rezeki tidak jelas. Itulah pemimpin yang ruhiyahnya kuat. Sekarang saya bertanya, kalau ada orang korupsi 1 miliar, 2 juta untuk makan sate kambing muda dengan anak istrinya, dimakan anget-anget Pak, muntah atau enggak Pak? Korupsi Pak, muntah enggak Pak? Kenapa Pak enggak muntah? Kan haram. Iya, ada filternya. Atau ungkapan manusia di sana mengatakan al-biso minal kulino. Al-biso minal kulino. Kalau udah biasa haram, ya biasa-biasa aja, lancar-lancar saja. Politikus yang bohong itu Indonesia bohong dengan rakyatnya, lancar aja ngomong. Tapi kalau orang ruhiyahnya kuat, mau ngomong bohong, susah Pak. Gak bisa ngomong nih, kelakuan misalnya. Ya, ayatnya 29 surat Al-Anfal, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Yang kedua, al-wala as-sahih. Tanda Bapak Ibu bahwa ruhiyah kita spiritual kita kuat sebagai seorang pemimpin adalah al-wala as-sahih, loyalitas yang benar. Sehingga loyalitas dia, keperpihakan dia, yang didukung oleh dia itu mana wala, yang dibela oleh dia itu benar. Mana ayatnya? Ayatnya adalah ayat 55 surat Al-Maidah. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimunas shalah wa yutunaz zakah wa hum raqiun. Jadi pembelaan kita pada Allah, Rasul, dan yang ketiga orang-orang beriman. Tapi di dunia ini banyak orang yang ngaku Islam. Maka yang mana? Islam yang mana yang kita dukung? Yang kita dukung jadi RT, jadi RW, jadi pemimpin, jadi manajer. Yang kita dukung yang pertama, yang mendirikan sholat, yang membayar zakat, yang rukuk, yang tunduk. Sehingga seorang pemimpin yang ruhiyahnya sebetulnya kuat, dia tidak akan salah dalam membangun loyalitasnya, keperpihakannya. Yang ketiga adalah al-ghayah as-sahihah. Tanda bahwa pemimpin itu spiritualnya kuat adalah orientasinya itu benar, tujuan hidupnya benar, seperti diterangkan dalam surat Ad-Dariyat surat 51 ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sehingga rumah tangga kita ibadah, kerja kita ibadah, membangun kualitas perusahaan kita adalah ibadah, membangun bangsa negara kita adalah ibadah, memenangkan partai Islam kita adalah ibadah, mendukung saudara kita yang soleh adalah ibadah. Itulah tanda bahwasanya pemimpin itu saudaraku sekalian spiritualnya kuat. Yang keempat sebelum terakhir, al-qarar as-sahih. Kebijakannya itu tepat. Sehingga kalau dia jadi presiden, tidak terlalu sering bongkar pasang kabinet. Karena benar pilihannya. Bapak Ibu, Bapak pernah lihat Nabi membongkar kabinetnya? Karena tepat ketika menunjuk orang yang tepat, ya ikhwatal iman. Korornya kebijakannya tepat. Ya. Berpihak pada kepentingan negara, pada rakyat.
dan membahayakan dan berani menghadapi musuh-musuh Islam. Ini bisa kita lihat dalam surat An-Nisa surat 4 ayat 65. Sehingga berhukumnya dia hanya kepada Allah, kepada Rasulnya. Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Terakhir sekalian, al-mauqifus sahih, sikapnya benar. Ukuran pemimpin sebenarnya tidak sekedar pandainya dia di dalam berceramah atau pandainya dia dalam meletakkan takhtit, planning atau program-programnya. Tapi yang tidak kalah pentingnya adalah sejauh mana sikap dia. Karena bagaimanapun manusia, setiap manusia harus bersikap, apalagi pemimpin yang dihadapkan dengan pilihan-pilihan yang kadang-kadang sulit, dilematis. Maka dia harus punya sikap yang tepat. Dan sikap yang tepat itu ketika kita selalu sesuai dengan janji kita kepada Allah. Jujur Pak As-Sidqu, jujur ya ikhwatal iman terhadap janji kita kepada Allah. Ini Bapak Ibu sudah dalam surat Al-Ahzab surat nomor 33 ayat 23 sampai selanjutnya di mana Allah berfirman, minal mu'minina rijalun sadaqu ma 'ahadullaha 'alaihi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantadhir wa ma baddalu tabdila. Di lapangan Pak kita lihat Jakarta atau Indonesia secara umum itu kan mayoritas beragama Islam. Tapi tidak sedikit tempat-tempat tertentu, perusahaan tertentu, lembaga tertentu justru dipimpin oleh non-muslim. Bukan karena non-muslim hebat ya ikhwatal iman, bukan. Umat Islam yang hebat juga banyak. Tapi keperpihakan sebagian kaum muslimin tidak ada kepada saudaranya. Dilobi sedikit, lupa saudaranya. Dikasihkan musuh-musuh Islam. Sehingga yang kuat ekonominya, yang kuat persenjataannya, yang kuat perguruan tingginya, non-muslim itu bukan karena kekuatan dia punya dana, tapi sebagian dananya dari orang Islam, ya ikhwatal iman, yang tidak punya wala, yang tidak punya loyalitas kepada saudaranya. Di perguruan tinggi non-muslim ternyata sekian persen, banyak sekali, bahkan sebagai mayoritas yang sekolah adalah orang Islam. Fulusnya dikasih mereka. Rumah sakit Islam juga banyak, walaupun kita harus mengkritisi, harus tingkatkan. Tapi yang masuk rumah sakitnya non muslim yang banyak juga orang Islam. Kenapa saudara sekalian? Walaknya, loyalitas, keperpihakannya, sikapnya tidak jelas. Sehingga banyak umat Islam potensinya digunakan untuk membesarkan kebatilan. Ini kadang-kadang lagi ruhiyahnya lemah. Ruhiyahnya lemah. Terus sekalian, ini saja yang bisa kita sampaikan, sekedar contoh-contoh saja, dan bisa diperdalam lagi dengan ayat-ayat Quran, hadis Nabawi, dan contoh-contoh pendahulu kita manusia-manusia terbaik. Terus sekalian hafidhum, semoga kita semuanya ya diberikan kemudahan oleh Allah menjadi pemimpin yang baik, diberikan kekuatan spiritual, berhasil mendidik rumah tangga kita, berhasil memajukan perusahaan kita, karena kedua-duanya itu sebuah perjuangan, kedua-duanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku qauli hadza wa astaghfiru lakum astaghfiru innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Akbar Gajah Sini Semuanya Sudi. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan pada kesempatan kali ini bisa menambah dan bermanfaat untuk kita semua, kita manfaat di dunia maupun di akhirat, sehingga kita semua bisa menjadi pemimpin yang kali ini dengan tema menggapai pertolongan Allah, yang insya Allah nantinya akan disampaikan oleh Ustadz Sugeri Abdillah LC. Alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita. Selawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, dan yang kita harapkan syafaatnya besok di Yaumul Qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmatkan basmalah. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, acara selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Qur'an
yang akan dibawakan oleh Bapak Makmun Sedekah. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamuna thumma kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihadan wal jibala awtada wa khalaqnakum azwajan waj'alna nawmakum subata waj'alna al-layla libasan waj'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada waj'alna sirajan wahhaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfakhu bis-suri fatatuna afwaja wa futihatis samaa'u fakanat abwaba wa sayyiratil jibalu fakanat saraba inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labisina fiha ahqaba la yadukuna fiha bardan wala sharaba illa hamiman wa ghassaqa jazaa'an wifaqa innahum kanu la yarjuna hisaba wa kadzabu biayatina kidzaba wa kulla shay'in ahsaynahu kitaba fadhuqu falan nazidakum illa 'adaba. Shadaqallahul 'azim. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Wa fi ayatin ukhra qala qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puja dan puji syukur tetap kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi yang telah banyak memberikan nikmat kepada kita. Di antaranya adalah nikmat iman Islam, nikmat istiqomah di dalam Islam. Mudah-mudahan dengan nikmat yang besar ini bisa kita senantiasa maksimalkan untuk beribadah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan tercinta teladan kita, pemberi syafaat kita nanti di yaumil mahsyar, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Bapak Ibu ikhwan akhwat, apa kabar Anda pagi ini? Alhamdulillah. Senang mendengarnya. Redaksi pertanyaannya saya rubah dan saya ingin mendengar jawabannya. Bapak Ibu ikhwan akhwat calon penghuni surga, apa kabar iman Anda pagi ini? Kayaknya 3 tahun yang lalu saya tanya kalimat ini masih insya Allah juga sampai hari ini. Jadi imannya dikemanakan selama ini? Bapak Ibu, sengaja pagi ini kita berbicara tentang pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala
Judul yang eksentriknya sebenarnya bisa kita robah, bukan sekedar menggapai, tetapi dengan kalimat agar selalu ditolong Allah. Dengan tagline kita yang aktif juga sebenarnya adalah be spektakuler. Boleh saya oret-oret pakai papan tulis ya? Ya, saya ulang lagi. Ya, judul menggapai pertolongan Allah bisa kita bikin dengan yang lebih ekstrim, agar selalu ditolong Allah. Tagline-nya adalah be spektakuler. Kata-kata pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala ada dua rujukan yang kita pakai. Kalau Bapak Ibu merasa agak kejauhan, boleh maju atau papan tulisnya saya dorong ke depan lagi. Berdua kali ya. Penggal kata tenang baru kita rasakan saat kita menyaksikan orang stres atau orang sakit jiwa. Nah, di situ ada kalimat tambahan. Pribadi spektakuler punya cara yang jitu untuk bisa menggapai ketenangan dalam kehidupan. Nah, tapi nanti itu babnya beda. Pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu diberikan kepada orang-orang yang senantiasa menolong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rujukan yang kedua adalah surah Al-Ikhlas. Surah keberapa ya Bapak Ibu? 112. 100 buat kita semua. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Katakanlah, dialah Allah Rabb yang Esa. Allah tempat bergantung segala sesuatu. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin Bapak Ibu, baru semuanya, tapi beberapa orang menjawab pertanyaan saya. Cukup dengan satu, paling banyak dua kata saja tentang pertolongan Allah ini. Pertanyaannya adalah, Bapak Ibu ikut akhwat yang antum rasakan selama ini, bahwasanya pertolongan Allah itu bersifat bagaimana? Ada yang menjawab, angkat tangan. Perlu saya tunjuk? Nah, ditunjuk makin kesopan ya. Ya, yang antum rasakan saja Bapak Ibu selama ini, bahwasanya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bersifat bagaimana? Ya, Ibu, silakan. Sudah merincikan isinya, spontan, pasti, mendidik, tanpa pamrih, terus menerus, mutlak, dan tetap. Maka ketahuilah, Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya memberikan pertolongan karena sifatnya spektakuler, diberikan kepada orang-orang spektakuler, orang-orang yang ajaib. Orang-orang yang spektakuler yang dimaksud adalah orang yang berani menciptakan kondisi spektakuler, kondisi yang ajaib. Karena kalau ditanya, Pak, Bu, maunya ditolong Allah itu setengah-setengah apa full? Jawaban kita pasti full. Nah, untuk full ya harus ajaib kondisinya, karena Allah memberikan pertolongan juga tidak setengah-setengah, berupa wahyu yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Sejarah panjang kehidupan umat manusia senantiasa diwarnai dengan perang antara nilai-nilai ketulusan dalam kehidupan berhadapan dengan nilai-nilai materialisme di hadapan umat manusia. Allah membangkitkan nabi dan rasul. Surah Jumu'ah ayat 2 dan 3, nanti boleh dicek ya. Ada yang pegang Quran? Ada, kalimatnya boleh dibuka. Kalau salah kasih tahu ke saya. Surah Jumu'ah surah 62 ayat 2 dan 3, Allah menyebutkan huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Dialah Allah yang membangkitkan seorang rasul dari kalangan umat yang ummi di antara mereka.
Yatlu alaihim ayatih, untuk membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, wa yuzakihim, untuk juga mensucikan jiwa-jiwa mereka, mensucikan hati mereka, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Nah di sini nih, Rasul itu mengajarkan ke otak-otak mereka Alkitab, Al-Quran, dan hikmah, sunnah-sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang syarat dengan ilmu pengetahuan. Wa huwa min qablu fi dhalalin mubin, dan sesungguhnya sebelum itu mereka dalam keadaan yang sesat yang nyata senyata-nyatanya. Wahyu diturunkan, nilai material yang sudah menjadi isme dalam kehidupan dimulai pada kasus Habil dan Qabil. Ada yang ingat bagaimana otak matrek terhadap seseorang di antara mereka? Apa peristiwa yang terjadi antara Habil dan Qabil? Iri hati terhadap apa? Ya, iri hati terhadap pasangan. Tapi tahukah kita, itu hanya puncaknya saja. Proses kebelakangnya, dalam keirian ini terjadi pembunuhan. Siapa yang dibunuh dan siapa yang membunuh? Yang membunuh O apa H? Ko. Yang dibunuh Ko apa H? Allah meminta, wahai hamba-hambaku, serahkanlah hasil bumimu kepadaku. Habil memilih sayur, buah-buah sayur yang terbagus diserahkan kepada Allah di atas bukit. Sementara Qabil memilih yang terjelek. Itu namanya otak matre. Kalau di kampung, ibu-ibu petani, bapak-bapak petani kadang begitu juga. Buah yang bagus, sayur yang bagus. Keimanan redup, kesehatan dengan makanan terkadang juga tidak terpikirkan. Buktinya banyak orang mengatakan saya bekerja biar bisa makan. Kalau lagi kerja sering lupa makan. Udah jelas terabaikan dua-duanya nih. Bertahan di akal. Kemudian apa yang terjadi berikutnya? Kelihatannya dia bekerja keras, bekerja tuntas, bekerja ikhlas. Tapi yang membayang-bayangi dalam bawah sadarnya, dia mau fight bekerja karena dasarnya 3 tadi. Dia takut. Takut kalau rizkinya tidak jatuh tepat waktu disebabkan pimpinan menilai jelek prestasinya. Yang kedua, dia khawatir kalau pendapatannya turun tapi jumlahnya kurang. Kenapa? Kebanyakan bond di koperasi. Yang ketiga, cemas. Kalaupun turun tepat waktu, jumlahnya utuh, tidak dipotong koperasi. Yang ketiga, temennya datang, lu kan udah gajian, utangin gue dong. Ada yang begitu. Jadi dia khawatir, khawatir, cemas luar biasa. Ini kalau dasarnya adalah akal. Kita ingin 3 potensi ini gabung jadi satu, ciptakan kondisi spektakuler dalam kehidupan. Siap? Siap? Nilai-nilai keimanan, maka seseorang akan mampu menjadikan dirinya diri yang spektakuler, mampu menciptakan kondisi yang spektakuler. Ia bisa berbuat menyelisihi kondisi keumuman. Dia spektakuler meskipun sikapnya tidak populer. Bahkan bagi sebagian orang yang bersandar pada keimanan dianggap sebagai orang yang berjalan di atas jalur anomali kehidupan. Hidupnya tidak normal. Makanya sejarah mengatakan al-mala, para bangsawan yang otaknya bersandar pada materi, menjustifikasi orang-orang beriman adalah orang-orang yang gila. Fir'aun menuduh Masitoh sebagai orang yang gila. Kenapa? Ada Tuhan yang berkuasa secara nyata bisa menjamin hidup dan kehidupannya, sementara Masitoh dia yakin dengan Tuhan yang tidak nampak. Makanya Masitoh disebut Majnun, gila. Nabi Ibrahim berdebat dengan Namrud. Kenapa? Namrud bingung. Dirinya ini Tuhan yang berkuasa, bisa menghidupkan, bisa mematikan. Tapi Ibrahim dengan gigih mengatakan,
Antum fi dhalalin mubin. Begitu. Ngomongnya memang nyindirnya ke bapaknya. Ya abati, anta wa qaumuka fi dhalalin mubin. Wahai ayah, engkau dan kaummu betul-betul dalam kesesatan yang nyata. Meyakini bahwa Namrud yang bisa menjamin hidup dan kehidupan. Maka dipanggil Ibrahim. Begitu dipanggil, diadakan debat terbuka. Di hadapan khalayak ramai, paparazzi sudah siap mengekspos beritanya. Apa kata Namrud? Ya Ibrahim, siapa sebenarnya Tuhanmu itu? Tuhanku adalah Allah yang Esa. Huwa Rabbuna wa Rabbukum. Dia itu adalah Tuhanku dan Tuhan kalian semuanya. Apa yang dia bisa lakukan? Kata Namrud, dia bisa menghidupkan dan mematikan. Kata Namrud, enteng, wanipiro. Seorang teman bercerita, ketika saya menyimak seorang ustadz bercerita, ustadz, bahwa riba itu haram, dosanya dosa besar, dan dia memiliki 99 dosa besar, 99 pintu dosa besar. Pintu yang paling rendah, dosanya sama dengan menzinahi ibu kandung. Saya tertegun, kata teman ini. Istri saya kerja di bank multinasional, berarti saya pun akan ribet dong. Saya mengizinkan istri kerja dengan harapan bisa membackup ekonomi keluarga. Pendapatan saya ngepas untuk cicilan mobil, untuk dapur, gak ada kegiatan. Tinggal masih ikut mertua. Tapi gimana ya? Bolak-balik. Akhirnya suara keimanan dia menangkan. Dia bilang ke istrinya, "Ma, pikir-pikir, benar kata Ustadz itu. Bayangkan, kalau pintu yang paling rendahnya saja setara dengan menzinahi ibu kandung. Gak kebayang. Mama tahu kan, bapak sangat cinta sama ibu bapak tuh." Berarti mertuanya si istri. Iya. Gak kebayang. Jadi ya, gimana mah kalau mama keluar aja? Istrinya mendengar tawaran keluar dengan nilai keimanan, itu tersenyum sinis. Riba, takut. Kan kalau mama keluar emang bisa nutup biaya rumah tangga. Kamu aja pendapatannya gak cukup kan buat bayar utang. Mobil gimana nanti? Suaminya diem. Hari berikutnya dirayu lagi. Bu, demi Allah, keluarlah. Istrinya bertanya, kalau saya keluar, bapak sudah ada gambaran apa? Gambarannya sih kayaknya bapak bakal diangkat jadi supervisor di kantor. Woro-woronya sudah bapak dengar. Tapi berapa kompensasinya? Yaitu hanya Allah yang tahu. Keluarlah bu. Baik, ibu keluar ya. Tapi dengan catatan, orek mati ekonomi kita ada di pundakmu. Saya nggak mau tahu. Mobil terbayar, anak sekolah terbayar. Jangan sampai kita nggak makan. Orang tua saya tahu karena kita tinggal di sini. Oke, bismillah. Bismillah. Keluar sang istri, cukup jadi IRT. Dapat gajinya dari siapa? Suami. Gaji suami saat itu ketahuan cukup apa nggak cukup? Nggak cukup. Realitas. Ini bukan logika lagi, realitas nggak cukup. Tapi bismillah dengan dasar keimanan, tinggalkan riba, berpindah pada jual beli yang halal. Sebagaimana firman Allah menyebutkan, wa ahalallahul bai'a wa haramar riba. Allah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Jual jasa tenagamu aja pada perusahaan yang benar, profesional. Allah nanti tutup kebutuhanmu, tinggalkan riba. Fajtanibuhu, tinggalkan riba. Apa yang Astagfirullahaladzim. 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 Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallam. Rabbana
anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbana shighara. Ya Allah, sungguh kami senantiasa menganiaya diri kami sendiri. Masih kurang syukur kami ya Allah jika dibandingkan dengan banyaknya nikmat yang telah Kau beri. Masih sering ya Allah kami menunda untuk bertobat dari segala maksiat yang kami perbuat, karena kami menyangka kematian kami masih lama menjelang. Masih sedikit ya Allah himpunan amal soleh yang berhasil kami lakukan jika dibandingkan dengan banyaknya ilmu yang telah Kau anugerahkan. Rabbana, sungguh jika tidak Kau ampuni kami dan tidak Kau kasih sayangi kami, niscaya kami menjadi orang-orang yang merugi. Oleh karena itu ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah dosa-dosa ibu bapak kami, belas kasihanilah mereka ya Allah, sebagaimana ibu bapak kami telah mendidik kami dengan penuh cinta kasih di saat kami masih kecil. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, tambahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas, kesehatan dan kesembuhan dari segala sakit dan penyakit. Dengan rahmat-Mu ya Allah, kasih sayangilah kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.